L2 Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Profesor Dr. Oman Suherman. Saya sangat terpesona sekali dengan cerita-cerita Bapak tadi, luar biasa, sangat menginspirasi. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Rektor Universitas Pamulang, Dr. Haji Dayat Hidayat MM, segenap guru besar Universitas Pamulang, pimpinan Fakultas Prodi dan Sivitas Akademika, serta yang saya banggakan, saudara adik-adik sekalian, wisudawan wisudawati yang hari ini sangat berbahagia bersama orang tua wali yang hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat mewakili Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin, yang sedianya beliau akan hadir langsung ke Unpam untuk menyampaikan sambutan. Namun karena satu dan lain hal, beliau menyampaikan salam kepada Bapak Rektor, kepada Ketua Yayasan dan segenap wisudawan-wisudawati, beliau tidak dapat hadir dan mewakilkannya kepada saya. Alhamdulillah, saya merasa terhormat dan merasa senang sekali dapat diundang oleh Unpam karena saya tahu wilayah Unpam itu di bawah Unpam belum ada program studi agama. Jadi tadi saya juga bertanya-tanya, ini sudah ada prodi agama atau belum ya. Namun begitu saya menganggap ini adalah suatu perkenalan dan terus terang saja dalam beberapa kesempatan Unpam itu saya sering sebut-sebut di dalam berbagai kesempatan ketika memberikan arahan di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Jadi di bawah Kementerian Agama itu ada 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ada 17 universitas Islam negeri, ada 34 institut agama Islam negeri, dan 7 sekolah tinggi. Sisanya lebih dari 800 itu adalah perguruan tinggi swasta, baik dalam bentuk fakultas agama Islam, institut agama Islam swasta, ataupun sekolah tinggi agama Islam swasta. Nah, dalam beberapa kesempatan dengan pertemuan dengan perguruan tinggi swasta itu, khususnya Kopertais, kalau sekarang di Kementerian Dikbud menjadi L2 Dikti ya, kami di Kementerian Agama masih Kopertais, Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Saya sering menyampaikan bahwa ada setidaknya 4 perguruan tinggi yang ada di dalam lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Yang pertama, perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Jadi pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu punya perguruan tinggi keagamaan. Kemudian ada juga perguruan tinggi yang berbasis ormas. Yang berbasis ormas NU, Muhammadiyah, Persis, Matul Anwar dan seterusnya. Lalu ada juga perguruan tinggi keagamaan yang berbasis yayasan, dan ini biasanya banyak di kota-kota besar. Dan yang terakhir, perguruan tinggi keagamaan yang berbasis pada teritori di wilayah kabupaten, kota di wilayah luar Jawa, di Sumatera, di timur ya, di Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Nah, dari empat kategori ini di perguruan tinggi keagamaan yang biasanya berkembang dengan baik adalah perguruan tinggi yang berbasis kepada pesantren ataupun berbasis kepada ormas. Sementara perguruan tinggi yang hanya berbasis yayasan ataupun teritori ini kurang mampu mengembangkan diri. Walaupun sebetulnya kalau perguruan tinggi swasta itu kan harus ada yayasannya. Ya. Nah, saya menjadikan contoh Unpam ini sebagai sebuah perguruan tinggi yang meski berbasis yayasan, tidak ada ormas, tidak ada apa, tapi bisa mengembangkan diri. Dan ini ilmu-ilmu di luar prodi agama yang menjadi kompeten, wewenang Kementerian Agama. Saya sampaikan bahwa mungkin kita perlu melihat bagaimana Unpam ini mengembangkan diri. Saya tahu karena saya kebetulan juga dosen di UIN Jakarta, saya guru besar di UIN Jakarta, jadi tahulah ya, Unpam itu apa. Dan kalau dibandingkan secara usia misalnya, UIN Jakarta lahir tahun 57, Unpam tahun 2020, betul Pak ya? Nah, dalam kurun 20 tahun, ini wisuda yang sudah ke-60 gitu kan.
Sementara UIN Jakarta udah lebih 100, tapi jaraknya itu loh, saya anggap luar biasa. Saya dengar tadi Pak Ketua Yayasan bahwa wisuda setiap bulan Pak ya, dengan jumlah 1.000 orang, luar biasa ini. Beri tepuk tangan dulu untuk Unpam. Dan kalau kita melihat juga komposisi dari Sivitas Akademika, mahasiswa-mahasiswi yang kemudian menjadi sarjana di Unpam ini sungguh luar biasa. Dan sekali lagi saya menyatakan apresiasi yang sesungguhnya. Dan itu sebabnya tadi Pak Rektor ketika di depan saya menanyakan pada staf, ini tidak ada prodi agama, mau buka prodi agama juga apa tidak gitu kan. Rupanya ada rencana tadi. Saya bilang oke, siap, kami akan bantu fasilitasi. Sehingga ke depan juga saat ini kami di Kementerian Agama itu memberikan, mencoba membangun akses. Ya, kita melakukan perluasan akses. Dan untuk itu kita tidak bisa hanya mengandalkan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, tapi juga harus ada dukungan partisipasi dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Dan kalau Unpam menghendaki membuka prodi agama yang sekarang ini juga banyak diminati, setiap tahun ini jumlah peminat yang mendaftar ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ya, baik UIN, IAIN maupun STAIN itu meningkat. Ya. Bahkan peminatnya itu bukan hanya dari pesantren ataupun dari madrasah. Lebih banyak sekarang komposisinya 54-50% itu berasal dari lulusan SMA, lulusan SMK. Bukan dari pesantren atau aliyah. Jadi ini suatu kesempatan di mana saya memahami betul bahwa Unpam punya komitmen yang tinggi untuk memberikan perluasan akses bagi banyak anak-anak bangsa yang menghendaki pendidikan tinggi ke depan. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira saya tidak akan panjang-panjang ya. Tadi sudah panjang betul disampaikan oleh Pak Kepala L2 Dikti, kemudian juga oleh Rektor dan Ketua Yayasan. Jadi nanti akan memakan waktu banyak kalau saya cukup panjang. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit hal terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya dalam rangkaian pendidikan tinggi keagamaan. Ini mungkin juga sekedar sharing. Ya. Dalam hal ini di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai program-program khusus di mana kami melakukan promosi moderasi beragama. Kami yakin betul bahwa mahasiswa yang nanti menjadi sarjana inilah yang akan memimpin bangsa ini, negeri ini. Karena itu bangsa dan negeri ini yang sudah didirikan, sudah diproklamirkan di tahun 1945, ini terus ingin kita rawat, kita jaga sampai akhir zaman. Dan hanya mungkin apabila kita semua sama-sama memiliki pandangan visi yang sama tentang bangsa dan negara ini ke depan. Dan kita semua memahami bahwa antara lain untuk bisa memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertahan sampai akhir zaman adalah dengan mengedepankan sikap moderat, sikap yang toleran di antara berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di tanah air. Dan alhamdulillah ini sudah masuk menjadi RPJMN, program moderasi beragama, sudah masuk dalam rencana jangka panjang menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan ini kemudian diturunkan dalam berbagai program-program yang nantinya bisa membuka wawasan dan mengedepankan sikap moderat di antara umat beragama. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga umat agama lain. Ya. Karena Kementerian Agama bukan Kementerian Islam, tapi Kementerian Agama ya semua agama yang diakui oleh negara itu dilaksanakan di program-programnya. Nah untuk itu misalnya Kementerian Agama hari ini banyak mendirikan di beberapa program di perguruan tinggi rumah moderasi beragama. Antara lain untuk mempromosikan, mengkampanyekan apa sebetulnya itu moderasi beragama. Sikap yang tidak ekstrim. Kalau kita lihat sekarang ini tantangannya ya yang sangat besar bahwa media sosial itu sudah sangat menguasai kehidupan kita. Kita cepat mudah percaya dengan apa yang disampaikan secara bertubi-tubi di mana-mana di WA Group tentang suatu pemberitaan. Contoh yang paling baru ini adalah soal corona ya, virus corona gitu.
pemberitaannya itu lebih banyak dan sangat kadang-kadang bias ya, bahkan ada yang menyesatkan juga ya, ketimbang apa yang sebenarnya terjadi. Memang akhirnya orang berlomba-lomba untuk menghindari gitu kan, menjaga diri ya. Ya sebetulnya ada langkah-langkah yang sangat sederhana dan itu sudah bisa melindungi kita. Ini sebetulnya adalah suatu perubahan sosial di mana begitu gencarnya media, informasi, komunikasi sehingga banyak orang yang mudah termakan oleh hoax. Ya. Apalagi kalau itu soal agama. Kalau soal agama ini Pak Rektor seringkali bahkan dosen-dosen pun juga termakan gitu loh oleh isu-isu agama. Ya. Kita cukuplah menghadapi peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika terjadi Pilkada DKI, kemudian Pilpres 0102 itu luar biasa sekali. Ya. Dan untuk ini maka Kementerian Agama merasa penting untuk mempromosikan moderasi beragama antara lain dengan membangun nalar kritis. Ya. Mahasiswa, wisudawan apalagi para sarjana kalau tidak memiliki nalar kritis mereka akan dengan mudah terpengaruh, terperangkap oleh banyaknya media ya. Dan sebetulnya ini yang sekarang kalau kita sekali masuk ke web tertentu maka algoritmanya itu artificial intelligence akan terus menyuguhkan informasi-informasi yang sama. Disinilah maka kita penting untuk meyakinkan diri kita semua sebagai warga negara untuk bisa tetap bersikap toleran, bersikap moderat menghadapi berbagai isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira saya tidak akan panjang-panjang lagi. Intinya saya menyambut baik keinginan Unpam jika hendak membuka prodi agama. Silakan saja mengajukan prodi mana yang mau dibuka gitu kan, karena banyak pilihan mulai dari prodi di bawah bidang pendidikan seperti pendidikan agama Islam ataupun di bawah pendidikan ekonomi, fakultas ekonomi seperti ekonomi syariah dan lain sebagainya. Dan tentu kita akan melihat bagaimana selama ini Unpam sudah berberi kontribusi dan kita juga berharap Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan baik dengan Universitas Pamulang. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Unpam yang sudah melaksanakan wisuda yang ke-60 kali. Ini prestasi luar biasa. Mungkin bisa dicatat di rekor muri Pak Rektor ya. 20 tahun tapi sudah wisuda 60 kali. Karena biasanya tuh ada yang cuma 1 tahun 1 kali, bahkan ada yang 2 tahun 1 kali. Ya. Kalau di Kementerian Agama saya diundang Pak Rektor, ada sekolah tinggi yang mau wisuda, saya bilang tandanya perguruan tinggi yang sehat apabila dia bisa melaksanakan wisuda. Setelah 5 tahun diberikan izin, ya paling cepat itu. Ya. Nah ini ada setelah diberikan izin sampai 7 tahun juga tidak ada bisa wisuda. Nah Unpam jelas memiliki prestasi 20 tahun sudah 60 kali wisuda. Selamat juga saya sampaikan kepada para wisudawan yang hari ini dilantik sebagai sarjana. Dan selamat juga untuk